Cerita anime dengan MC yang dikejar-kejar cewek yandere super imut ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Nao yang langsung diusir oleh bibinya karena terciduk tengah wanu-wanu dengan my waifu Satsuki. Sebenarnya sih Satsuki ingin membantu Nao gitu untuk menjelaskan kepada sang bibi akan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Tapi karena Nao sadar bahwa hal tersebut hanya akan memperburuk keadaan saja, Nao lebih memilih untuk ikhlas dan memutuskan untuk pergi bersama sang adik dari rumah bibinya itu. Namun karena Satsuki masih merasa bersalah ya kepada Nao, di sini Satsuki pun mencoba untuk menawarkan kepada Nao gimana kalau Nao itu tinggal saja di rumah Satsuki. Ya meskipun tidak sebesar rumah sang bibi sih, tapi itu lebih baik dibandingkan Nao harus tinggal entah di mana. Ditambah kini Satsuki tinggal sendirian kok di rumahnya. Langsung beda genre ini mah cok. Tapi sepertinya tidak buruk juga deh. Namun situasi mereka seketika berubah menjadi bukan yang itu dong tegangnya editor, melainkan situasi ini benar-benar berubah menjadi menegangkan ketika Satsuki bertanya kepada Nao apa sih alasan Nao itu memilih untuk tinggal dengan bibinya tersebut. Nah, Nao yang mendengar pertanyaan Satsuki bukannya menjawab pertanyaan Satsuki atau gimana gitu ya, justru Nao malah mengatakan bahwa hal itu bukanlah urusan Satsuki sama sekali. Wah, mendengar perkataan Nao yang seolah-olah menganggap Satsuki ini hanyalah orang luar yang tidak tahu apa-apa dan memang tidak perlu tahu sama sekali, tentu dong Satsuki tidak terima begitu saja. Yang oleh sebab itu Satsuki seketika mengatakan kepada Nao, Nao yang melihat akan sebetapa kawannya Satsuki. Pada akhirnya Nao mulailah Yachu menceritakan semuanya kepada Satsuki. Jadi begini, dulu ternyata pernikahan kedua orang tua Nao itu sempat ditentang ya oleh sebagian besar keluarga Nao. Yang oleh sebab itu, ketika kedua orang tua Nao ini meninggal, Nao selalu tinggal berpindah-pindah. Karena ya itu tidak ada satupun dari keluarga Nao yang mau menampung Nao dan adiknya tersebut. Kecuali satu orang, yaitu bibi dari Nao itu sendiri. Ya meskipun tidak dapat dipungkiri sih bahwa bibi Nao pun seperti kayak tidak suka bagaimana gitu ya kan kehadiran Nao. Tapi meskipun begitu, sang bibi masih mau menerima Nao di rumahnya. Hingga Nao ciduk gitu kan bercukur-rukuk dengan Satsuki oleh sang bibi. Baba Boy. Nah, Satsuki yang mendengar pernyataan Nao barusan pada akhirnya berubah pikiran. Yang mana di sini Satsuki mencoba menyarankan Nao untuk meminta maaf kepada sang bibi dan meminta Nao untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua. Toh bagaimanapun juga, bibinya itu sudah mau meminjamkan ladangnya bukan agar Nao dan adiknya itu bisa berladang seperti dulu. Tapi jika Nao masih ingin pergi dari rumah, ya Satsuki sih welcome aja ya para penonton. Justru seneng malahan menyambut Nao di rumah tersebut. Dan ya, pembicaraan ini berakhir dengan Satsuki yang memberikan beberapa bibit-bibit sayuran kepada Nao sembari pergi dengan senyuman yang aduh anjing, adem banget lah ke hati mungilku ini cu. Yang karena masukan dari Satsuki itulah, kini kita diperlihatkan kepada Nao yang langsung menemui sang bibi guna memohon kepada dirinya untuk memberikan kesempatan kepada Nao dan sang adik untuk tinggal lagi di rumah sang bibi. Karena selain Nao tidak tahu harus pergi kemana, serta hanya bibinya lah yang mau menerima kehadiran mereka di rumahnya, Nao berjanji kepada sang bibi bahwa jika ladangnya nanti panen, ia akan memberikan setengah hasil panennya tersebut kepada bibinya itu. Sang bibi yang mungkin kasihan atau bagaimana gitu ya, yang juga tidak tahu. Tapi di sini sang bibi ingin memastikan suatu hal kepada Nao sebelum ia kembali menerima Nao di rumahnya. Apakah wanita berambut blonde itu merupakan
merupakan pacar dari Nao kah? Mendengar pertanyaan dari sang bibi, Nao pun menjawab bahwa Satsuki hanyalah teman kecil dari Nao dan tidak lebih. Lagian untuk saat ini Nao sama sekali tidak memikirkan untuk pacar-pacaran kok, sebab sekarang Nao masih ingin fokus menjaga adiknya terlebih dahulu. Dan ya, karena sang bibi pun sadar bahwa Suju masih loli dan tidak mungkin juga gitu kan ia tinggal di luar menggelandang bersama Nao, maka sang bibi tidak memiliki pilihan lain selain menerima Nao kembali di rumahnya. Tapi ingat, jika Nao masih ingin tinggal di rumah ini, Nao tidak boleh mesra-mesraan dengan wanita lain. Berarti kalau sama adiknya, boleh dong bang. Bang, ini bukan anime dengan MC berambut putih ya bang ya? Oh my god! それはつまり。じゃあさ、たまやちゃんも一緒にお野菜作ろう。めんどいし興味ない。 Namun ya pada intinya, berkat saran dan masukan dari Satsuki inilah pada akhirnya Nao pun bisa diterima kembali di rumah sang bibi. Tapi bukan berarti Nao itu langsung jatuh cinta ya cu kepada Satsuki. Justru karena Satsuki masih terus-menerus mengintili Nao di sini, Nao itu masih merasa risih gitu kan kepada Satsuki. Apalagi ketika Satsuki mengatakan,何？いや、やっぱいい。いかがわしいこと？違う！ Singkat cerita, kini kita diperlihatkan bibit-bibit sayuran yang diberikan Satsuki tempo hari yang sudah mulai tumbuh menjadi sayur-sayuran kecil. 小さくて可愛くてすずみたいって思ったでしょ？思ってないよ。 嘘。 Nah, di tengah-tengah momen-momen bahagia tersebut, tiba-tiba saja Nao nyeletuk kepada sang adik bahwa baru-baru ini Nao melihat hasil ujian Suju yang mendapatkan nilai 30. Ya, Suju sih, Suju apa Yuju ya cu ya? Oh ya Suju, Suju sih mengatakan kepada sang Oni-chan bahwa itu semua bisa terjadi karena sang kakak sudah mulai jarang untuk mengajari dirinya semenjak mereka pindah ke rumah bibinya tersebut. Dan jika sang Oni-chan mau Suju mendapatkan nilai yang bagus, Suju ingin mulai dari sekarang sang Oni-chan lah yang harus mengajari Suju untuk belajar. Bentar cu, ini sore aing potong dulu ya. Seperti yang kalian tahu lah ya, aing itu emang seorang pecinta. Maksudnya itu aing emang suka seneng dah lah anjing. Ya intinya Aing itu emang suka melihat loli. Bahkan Aing sudah memiliki surat izin menculik loli yang sudah diakui oleh para FBI ya cu ya. Tapi ketika Aing melihat si Suju ini kok ingin Aing cabok bejir. Beban banget bejir. Apa-apa Oni-chan bantuin dong. Oni-chan jangan ke sana. Oni-chan aku nggak mau ditinggalin. Oni-chan ajarin. Oni-chan alah anjing Aing tumbalin ke UB juga lama-lama cu ini si Suju. Dan keresahan yang Aing rasa pun juga dirasakan juga gitu kan oleh Nao. Emang awalnya Nao itu mau-mau aja ya dan masih mencoba menerima jika kehidupannya itu tidak bebas karena selalu dikekang dan terbebani oleh adiknya sendiri. Tapi semua itu berubah ketika di keesokan harinya Nao tiba-tiba saja diajak belajar bersama oleh Yukari, sesosok wanita yang Nao sukai saat ini. もうすぐ中間でしょ？忘れてた。もしよかったら一緒に勉強しない？次の休みの日とか。でも俺あんま頭良くないし。 Sebenarnya Nao itu seneng banget dan ingin gitu cu belajar bareng dengan Yukari. Tapi Nao seketika overthinking ketika Nao sadar bahwa ia sudah memiliki janji dengan sang adik. Serta Nao yakin bahwa adiknya pun tidak akan menyetujui Nao juga gitu kan untuk pergi meninggalkannya seorang diri. Hingga di tengah-tengah ke overthinkingan Nao baru sadar bahwa saat ini tengah hujan dan Nao kebetulan tidak membawa payung sama sekali. Tapi ketika pikiran Nao tengah semeruut-semeruutnya, Hai. Kasih ageru. ya tiba-tiba saja muncullah sesosok bidadari blonde, kawaii, super kawaii, dan berjiwa malaikat yang dengan rendah hatinya memberikan payungnya kepada Nao agar ayangnya itu tidak kehujanan. Ingin Aing nikahin cu ini si Satsuki kalau bisa. Tapi di tengah-tengah keadaan yang sangat ini tanpa Nao sadari ada sesosok wanita kawaii lainnya yang terlihat cemburu ya cu ketika Yukari melihat
Nao dengan Satsuki. Nah, Nao sih sebenarnya sangat bersyukur ya karena Satsuki sudah mau memberikan payungnya kepada Nao, dan karena Satsuki mengatakan bahwa ia memiliki payung cadangan yang berada di lokernya, bukannya si Wontoru Nao ini berterima kasih atau seenggaknya pulang bareng gitu ya cuy dengan Satsuki, Nao malah meninggalkan Satsuki begitu saja. Terkutuk kamu, Nao. Tapi setibanya Nao di rumah, Nao itu baru terfikir bahwa kemungkinan sang adik pun terjebak hujan dan tidak bisa pulang ke rumah. Yang oleh sebab itu, awalnya si Nao ingin menjemput adik super bebannya tersebut ya cuy dan mencari jas hujan milik adiknya. Tapi di tengah-tengah pencarian Nao secara tidak sengaja menemukan 算数のテストちゃんといい点数も取ってんじゃん。なんで隠して。 Iya, Nao secara tidak sengaja menemukan hasil ujian matematika Suju yang ternyata mendapatkan nilai 100. Wah, merasa terbohongi lah ini si Nao. Secara kan Suju bilang kepada Nao bahwa ia itu sangat bodoh gitu kan dalam segala mata pelajaran dan meminta Nao untuk selalu mengajari Suju. Tapi kok ini ada hasil ujian dengan nilai 100 ya yang Suju sembunyikan gitu. Mana matematika pula cuy yang nilainya 100. Rasa kekecewaan Nao semakin menjadi ketika Suju tiba-tiba saja muncul di hadapan Nao. お兄ちゃん おかえり。 Suju sih bilang bahwa alasan ia pulang telat itu adalah karena dirinya yang mengantarkan teman cowoknya dulu karena lupa membawa payung. Nih, Nao yang merasa tidak adil karena udah mah dibohongi. Ini si Suju malah jalan berdua dengan teman cowoknya gitu kan. Sedangkan Nao sangat dilarang keras bro oleh sang adik untuk pulang berdua, apalagi main dengan teman ceweknya. Emang beban nying loli satu ini. Iya, karena rasa kekecewaan yang Nao rasakan ini, Nao pun memilih untuk pergi meninggalkan Suju seorang diri dengan alasan ingin pergi ke minimarket terlebih dahulu. お兄ちゃん Hingga di tengah-tengah kekecewaan Nao secara tidak sengaja melihat 何かダメだ。これなんで。だってお前傘あるって。 Iya, ternyata alasan Satsuki yang memiliki payung cadangan itu hanyalah bohong belaka ya para penonton. Kenapa? Ya karena Satsuki tidak ingin sampai ayangnya itu harus hujan-hujanan. Idaman banget lah cuy waifu blonde satu ini. Tapi ya Nao yang tidak ingin sampai Satsuki sakit karena dirinya, maka Nao langsung melepaskan jaketnya dan memberikan jaket tersebut kepada Satsuki. 濡れてる。 ナオくん優しい Nah, singkatnya, karena Nao juga tidak tega gitu membiarkan Satsuki pulang sendirian dengan keadaan yang masih basah kuyup, maka kini kita diperlihatkan Nao yang mengantar Satsuki hingga ke depan pintu apartemennya. 大丈夫か。こんなんで親とか心配じゃないのか。 Tapi sebelum Nao pulang, Satsuki yang sadar bahwa kini Nao tengah memiliki masalah dengan sang adik super bebannya tersebut, Satsuki pun langsung menarik Nao masuk ke rumahnya guna memberitahu Nao bahwa jika Nao terus-menerus mementingkan kepentingan sang adik dibandingkan hidupnya, lambat laun hidup Nao akan hancur. Wah, mendengar perkataan Satsuki barusan, tentu dong Nao tidak terima dan menganggap bahwa Satsuki hanyalah orang luar yang tidak tahu apa-apa tentang mereka. Tanpa Nao sadari, justru Satsuki lah yang paling tahu akan semua cerita, keluh kesah, serta masalah Nao semenjak mereka pertama kali bertemu dulu. わかるよこの6年間ずっとナオくんと一緒だったもんナオくん Pengen punya pacar yang diri. Tapi ya betul cu perkataan Satsuki. Sebab ketika Nao kembali kepada sang adik dan mencoba untuk meminta izin kepada adiknya bahwa ia ingin belajar bareng dengan Yukari, jawaban adik bebannya tersebut adalah 鈴野が先だった勉強教えてくれるって言った Ya betul cu, si beban tidak ingin kakaknya pergi dengan wanita lain dan meninggalkan dirinya. Meskipun bro di sini Nao itu sudah memperlihatkan hasil ujian Suju yang mendapatkan nilai 100. これ。 Dan
Dan Nao berjanji bahwa ia pasti akan membagi waktunya kok dengan Suju untuk belajar bareng. Tapi jawaban gumpalan beban ini adalah... すずはお兄ちゃんいなきゃ全部ダメだもん。 Aing gak mau komen cu, udah capek Aing liatnya Bajir. Cobalah menurut kalian. Menurut kalian aja ini gimana? Tulis di komen nanti ya. Dan ya, karena si Nao ini merasa depresi juga lama-lama ngurusin sang adik, serta Nao yang baru saja terkena hujan, maka tak lama dari itu tubuh Nao pun langsung ngedrop. すず、お兄ちゃん、大丈夫？ Nah, Satsuki yang mendengar bahwa Nao tidak masuk sekolah karena terkena demam, maka kini kita diperlihatkan. ナオくん、大丈夫？ なんでいるんだよ。 庭から入った。 この家のセキュリティやばい。 Iya, Satsuki langsung menghampiri Nao guna meminta maaf kepada Nao karena berkat dirinya Nao sampai terkena flu. Tapi tenang, karena waifu Aing ini sangat perhatian dan sesosok wanita yang paling mencintai Nao lebih daripada adiknya yang beban. Satsuki pun berniat untuk merawat Nao sampai sembuh. Tapi kalau Aing jadi Nao dan dirawat oleh bidadari seperti Satsuki sih kayaknya bakal langsung sembuh deh cu. Bukan karena wajah Satsuki yang kawaii atau gimana ya para penonton, melainkan obatnya itu berasal dari... 聞いて、心配でお薬持ってきただけだから。 どっから出すんだよ。 薬置いとくね。 全員でっかい。 Wah, langsung cenghar Aing Kang segar bugar Bajir. Tapi ketika keuuan ini tengah berlangsung, tiba-tiba saja muncullah Yukari yang berniat untuk menjenguk dan merawat Nao juga gitu kan. Harem emang terbaik juga. Baba Bowie. Ya meskipun Satsuki sempat merasa cemburu gitu ya kepada Naokyun karena membiarkan wanita lain merawat dirinya, tapi karena tidak mungkin juga jika Yukari melihat Satsuki sudah berada di kamar Nao dan kondisi Satsuki pun tidak bisa keluar dari rumah Nao, maka Satsuki tidak memiliki pilihan lain selain harus bersembunyi di bawah selimut Nao. Namun sebelum itu cu, ada sebuah scene yang benar-benar anjing membuat Aing senyum sendiri, tapi hati Aing terluka Bajir. Di mana demi bisa membuat ayangnya ini sembuh, Satsuki mengatakan kepada Nao bahwa ia akan melakukan apa saja kok demi Nao. Tapi kalau Aing yang bilang agak geli-geli gimana gitu ya. Jadi kalian dengar sendiri aja lah dari perkataan Satsuki sendiri. なんか、取り持ってあげようか。いいよ。ナオくんが望む通りにするよ。 こんな時に何言ってんだ。 Dan apakah yang akan terjadi ke depannya? Apakah mereka akan main bertiga? Masa main bertiga itu main PS ya cu, gantian mainnya bertiga. What the dog doing? So mari kita tunggu saja pada episode berikutnya mamangku. Serak juga anjing.